Acara selanjutnya pembacaan fakta integritas pada Ketua KPS Desa Tonggala dipersilakan. Fakta integritas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Kamis tanggal 25 Januari 2024 bertempat di Balai Desa Tonggala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, akan saya bacakan fakta integritas. Fakta integritas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibaca oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersama ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan Januari tahun 2024, bertempat di Balai Desa Tonggala, kami, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemungutan suara Desa Tonggala, Kecamatan Ujung Banteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisiensi. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu di tingkat tempat pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan bertanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisial kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki profesi politik tertentu tanpa kecuali. 4. Melayani pemilihan untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisian, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon, serta pihak-pihak yang memiliki profesi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya penyelenggaraan pemilu pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan,
menegakkan kode etik terhadap penyelenggara setiap tahapan penyelenggara pemilu. 10. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerjasama sampai pada akhirnya mendapat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan tuntutan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan janji anggota KPPS Desa Tenggara, saksi Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tenggara, Danis Tegar Budiman. Terima kasih. Untuk pembacaan fakta integritas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dilanjutkan ada tangan integritas, mantap integritas. Mohon Ketua. Salamane maning urung teko to. Kayak akan tiga temenan ya. Oke. Dah. Acara selanjutnya pembacaan doa. Dimohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala biha min jami'i ahwali wa afat wa taghfirna biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha inda a'la darajat wa tuqarribna biha aqsal min jami'il khairatil hayati wa barakal mamat. Innal ladzina innama yuhibbullah ya'tuka bihim faman nakasa baina yanzuru wa abaina al-madina. Allahumma ya Qadiyal Hasan, Allahumma ya Allah, mohon kepadamu ya Allah bahwa pada hari ini Kamis 25 Januari TPS Desa Tenggara telah melantik anggota KPPS untuk menjalankan tugas dalam pemilihan DPR dan DPRD dan serta pemilihan presiden. Semoga dalam menjalankan tugas diberikan selamat tanpa ada halangan suatu apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Alhamdulillah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa,
Maka upacara pelantikan hari ini dinyatakan selesai. Adalah. Untuk selanjutnya sambutan. Yang pertama sambutan kepada Kepala Desa Lenggara Bapak Asikin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat panitia pemilihan kecamatan, PPK, dan teman-teman dari panitia pemungutan suara Desa Tenggara, dan juga kepada sekretariat panitia pemungutan suara di tingkat Desa Tenggara, dan juga saudara-saudara para anggota KPPS di Desa Tenggara yang keseluruhannya ada 15 TPS, berarti 7 kali 15, 105. Semua saya lihat kebanyakan adalah para pemuda. Saya senang sekali terus terang dengan kesemangatan para pemuda. Insya Allah Desa Tenggara ke depan akan lebih maju, atau melihat pemudanya akan sangat senang. Saya mengucapkan selamat atas dilantiknya panjenengan semua sebagai pahlawan demokrasi di tingkat desa, karena tanpa panjenengan jangan harap pemilu akan sukses. Panjenengan coba saja dengan berikut semua, maka Desa Tenggara akan tidak ada pelaksanaan pemilu. Maka kami selaku pemerintah di Desa Tenggara mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang memang awalnya saya berkata ini ada peminatnya, karena dari awal itu masih kurang banyak yang terjadi, tetapi alhamdulillah mendekati hari-hari terakhir justru malah melebihi. Terus terang saya sangat terima kasih kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan keniatan panjenengan untuk ikhlas di dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik tadi yang panjenengan ikrarkan dalam pelantikan, walaupun kalau saya baca di sini dalam pelantikan untuk menjalankan pemilihan DPR dan presiden dan wakil presiden itu hanya 2, padahal dalam pelaksanaannya itu ada 5, DPRD, kemudian DPRD provinsi dan DPD. Di sini tidak dijelaskan, tidak disampaikan, tetapi tolong tetap baik kok tetap itu, karena kalau balik melihat pelantikan ini untuk DPR RI-nya saja dan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD-nya dari itu, maka tetap saja dilaksanakan untuk penghitungan, walaupun dalam pelantikannya tidak disebut. Dan juga saya mengharapkan pelaku pemerintah desa di Desa Tenggara akan sesuai dengan janji panjenengan semua akan melaksanakan jujur dan adil, akan meninggalkan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Tolong jangan sampai ada permainan-permainan di tingkat APPS, karena kalau panjenengan ada titipan-titipan yang semacam tadi dibacakan dalam skrip, fakta integritas tadi, bahwa panjenengan tidak akan melayani orang yang titip, orang yang ingin menyalahgunakan jalannya pemilihan umum. Harapan saya agar panjenengan itu benar-benar ikhlas, jujur, adil, dan menjalankan sesuai dengan tupoksinya panjenengan.
ini banyak yang masih pemula, maka besok hari Jumat dan hari Sabtu ada bimbingan teknik tentang pelaksanaan jalannya pemilihan di tingkatan TPS. Mohon diikuti dengan cermat, karena harapan pemerintah pusat kenapa batasan umur itu dibatasi sampai dengan umur maksimal 45, 55. Jadi memang batasan umur itu yang memang batasan usia yang lagi produktif, usia yang lagi memang betul-betul di puncaknya di dalam pemikiran. Kalau dari itu sudah malas, pemikirannya sudah sangat berkurang. Maka dengan adanya aturan ini kami juga terima kasih. Berarti ada regenerasi ke depan, biar panjenengan ke depan itu memang benar-benar akan menjadi pengabdi di tingkatan desa. Dan kalau panjenengan tidak direkrut seperti zaman dulu selalu orang tua yang menjadi panitia pemungutan suara di tingkatan TPS, itu kebanyakan orang tua karena ditunjuk oleh desa. Kalau dulu tahun 99 itu dari anggota partai, kemudian tahun 2024 dari masyarakat lagi. Akan tetapi tahun ini karena berdasarkan pemilu tahun 2019 itu banyak anggota KPPS yang sakit dan akhirnya meninggal karena memang kerjanya sangat full. Jadi dirauhlah atau dibatasilah batasan umur maksimal 55, biar jangan terjadi hal-hal yang seperti pemilu tahun 2019. Mudah-mudahan KPS juga ada perhatian, paling tidak diberikan semacam perasa agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paling orang vitamin lah, vitamin sama Bu Lastri itu banyak vitamin. Mudah-mudahan Bu Lastri juga bisa membantu kepada anggota KPPS ini untuk memberikan vitamin agar panjenengan tetap fit di dalam menjalankan tugasnya. Karena ini sangat lama sekali, mungkin bisa sampai pagi di dalam pelaksananya. Bahkan siangnya pun pada ada yang berjalan kembali untuk pembuatan laporan. Tetapi dengan saya melihat para pemuda ini, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang terjadi tahun 2019, kemudian dalam pelaksanaannya pun akan lebih cepat, karena tenaganya memang lebih baik daripada panitia yang terdahulu. Begitu, dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila saya terlalu panjang atau terlalu lama dalam sambutan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Acara selanjutnya Kenapa? acara selanjutnya sambutan dari Ketua KPS Desa Saudara mewakili Ketua Komisi Pemilihan Umum. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Presiden. Yang terhormat Ketua PPK Kecamatan Jember, dalam ini Mas Hajar. Yang terhormat Kepala Desa Tonggere Bapak Sigit. Yang terhormat anggota PPS dan sekretariat PPS Desa Tonggere.
dengan anggota PPS Desa Tonggara yang tadi sudah dilantik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita semua pada hari ini tentang pemilihan umum. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan koordinasi suara di tempat pemungutan suara TPS yang pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024 dilakukan pelantikan KPPS sebanyak 105 orang untuk 15 TPS yang lokasi tersebar. Dalam hal ini kita mengadakannya di Balai Desa Tonggara. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman bibit pohon secara serentak untuk jumlahnya 5.909.8 bibit pohon di kabupaten Indonesia. KPU menyadari dengan tercatat banyaknya logistik pemilu berbahan baku kertas memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik pemilu 2024 sekitar 65.998 ton atau setara dengan 65.998 kg kertas. Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.709.868 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kg kertas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon 709.898 dikalikan 11,6 kg sudah sama dengan 66.834.816 kg atau 66,234 ton. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu 2024 ini. Hal ini sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa terima kasih kita kepada bumi Indonesia dan ikhtiar reforestasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas dalam pemilu 2024. Saudara-saudara yang saya banggakan banyak. Hadirin yang saya hormati, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pada pemilih pada kegiatan pemungutan suara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada semua anggota KPPS yang berjumlah 7 orang, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya memberikan bimbingan teknis hanya pada 1 orang anggota dan 1 orang ketua. Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab dan transparan. Demikian juga untuk anggota KPPS agar bekerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemilih, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya selamat anggota KPPS yang sudah dilantik. Selamat melaksanakan tugas, jaga kondisi supaya fit pada hari pahami materi untuk dimcek besok Jumat dan Sabtu. Semoga selalu mendapatkan hidup dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PPS Desa Tonggara. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua PPK Kecamatan Kedung Banteng kepada Ketua PPK Kecamatan Kedung Banteng. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
terhormat Kepala Desa Kertonggara, Kecamatan Kumpane, Bapak Rasikit. Yang saya hormati rekan-rekan PPS Desa Tonggara, yang saya hormati PKD Desa Tonggara, serta Sekretariat PPS Desa Tonggara. Tidak ketinggalan pula rekan-rekan anggota KPPS se-Desa Tonggara yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara serentak se-Indonesia. Meskipun ada yang jam 1 nanti, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang berbahagia. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, ucapan selamat kepada anggota KPPS Desa Tonggara yang telah dilantik hari ini. Panjenengan resmi nanti sebagai penyelenggara pemungutan suara, yang mana panjenengan adalah ujung tombak kegiatan Pemilu 2024. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa panjenengan semua itu kami ibaratkan adalah ujung tombak sukses dan tinggalnya penyelenggaraan pemilu. Kemudian tadi panjenengan sudah dilantik, semoga integritas dan kapabilitas untuk diutamakan. Tadi disampaikan ada koreksi dari Bapak Kepala Desa, terima kasih atas koreksinya, bahwa di situ disampaikan di kata-kata pelantikan itu demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden. Di situ hanya 2, tapi mohon izin Pak Kades, koreksi dari kami. Di situ adalah disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, BPD, provinsi dan kabupaten. Jadi kalimat yang disampaikan di kata-kata pelantikan tadi adalah diksi umum. Kalau merujuk pada kata khusus, yaitu pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat RI. Mohon izin, jadi nanti tetap panjenengan bekerja sesuai dengan tupoksinya, yaitu nanti mengurus 5 pemilihan dalam pemilu 2024 ini, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, BPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Terkait dengan estimasi waktu, kemarin di simulasi kabupaten pemilihan pemungutan suara dan penghitungan suara itu dimungkinkan diharapkan tidak sampai pagi hari lagi seperti pemilu 2019, karena nanti kita mendapatkan ada yang namanya alat bantu berupa scan dan printer yang nantinya akan memudahkan dan membantu beban kerja panjenengan ketika menulis salinan formulir hasil. 2019 itu panjenengan menulis manual sejumlah saksi yang hadir, sehingga itu menjadikan beban menulisnya lama dan bahkan menimbulkan kesalahan tentang menulis salinan. Sedangkan sekarang KPU RI memudahkannya dengan nanti yang menulis di salinan secara manual itu hanya 1. Itu mengapa kemarin kami mengidentifikasi bersama teman-teman PPS kebutuhan di setiap TPS. Ada enggak scan printer? Kalau kemudian hasilnya difoto kemudian dijadikan PDF pakai HP, itu masih bisa kan? Sedangkan nanti alat timnya itu kami sudah identifikasi bersama teman-teman PPS Tonggara untuk memfasilitasinya. Syukur-syukur nanti setiap PPS-nya ada, karena nanti di operasional KPPS itu ada biaya sewa printer. Sehingga kami harapkan barangkali di teman-teman setiap TPS itu ada, mohon untuk difasilitasi untuk memudahkan pekerjaan panjenengan. Ada biaya sewa untuk penggandaan. Jadi nanti hasil formulirnya itu dipoto, PDF, nanti di-print kan, di-print ke dibagikan ke sejumlah yang hadir pada saat pemungutan suara. Itu sangat-sangat membantu
sangat-sangat meringankan beban kepentingan, sehingga nanti kami harapkan ketika pemungutan dan penghitungan suara dapat fokus meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. No mistake, zero accident. Kami harapkan itu tidak ada kesalahan, kemudian kecelakaan, sehingga pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar. Selalu koordinasikan dengan teman PPS, manakala nanti di penyelenggaraan ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Komunikasi juga dengan pengawas TPS. Kalau ada hal-hal yang sekiranya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, silakan selesaikan secara kekeluargaan dulu dengan teman-teman pengawas TPS, Ini rapat. sehingga tidak timbul terjadinya suatu permasalahan. Kemudian terkait dengan sirekap, ini juga nanti akan memerlukan panjenengan. Setiap TPS itu diminta 2 anggota menjadi admin sirekap. Itu sebagai bahan KDRI untuk segera mungkin mengetahui hasil penghitungan dan mengetahui hasil penghitungan suara. 2 admin sirekap ini juga harus segera melaporkan. Nanti Bintek dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu, dibagi menjadi 2 gelombang. Nanti jadwalnya silahkan di TPS. Siapa saja yang hadir di gelombang 1 di hari Jumat dan siapa saja yang hadir di hari Sabtu gelombang 2. Jadwalnya Jumat jam 1 ya. Jam 1, kemudian Sabtunya jam 3. Mohon untuk dicermati, dimaksimalkan, fokus, mindfulness, hadir penuh pada saat Bintek, sehingga nanti materinya itu dapat terangkat dengan maksimal. Buku pegangan KPPS itu nanti juga ada, tapi mohon maaf, sampai sekarang belum bisa didistribusikan karena dari KPPS pun masih dalam tahap diusahakan. Tapi nanti jangan khawatir, ada buku pegangan KPPS. Sementara baru bersifat file, yaitu di format PDF, sekarang nanti bisa dibaca-baca materinya sehingga dapat menggunakan pendidikan dalam. Terakhir, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan desa, Bapak Kepala Desa yang sudah memfasilitasi tempat untuk penyelenggaranya kegiatan kali ini. Mohon maaf, kami dari penyelenggara tidak dapat memberikan kompensasi terhadap tempat ini, sehingga sangat-sangat berterima kasih Bapak Kepala Desa mendukung sekali kegiatan perkebunan ini, sehingga tadi dalam motivasinya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah antusias mendaftar. Pesan dari kami, integritas, loyalitas untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua BPK Kecamatan Banteng. Acara selanjutnya, demikian serangkaian acara pada pagi hari ini. Jadi saya selaku RC memohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan